Apakah kamu kesulitan dengan kemarahan? Apakah kamu mengenal seseorang yang kesulitan dengan kemarahan? Jika iya, renungan hari ini khusus untukmu. Mari kita mulai. Salah satu hal yang saya sukai adalah dia pergi ke akar masalah hidup kita. Dia bicara soal hukum dan dia berkata, Anda telah mendengar dan dikatakan, Anda tidak boleh berzina. Wajah Anda memiliki nafsu di hati, Anda telah berzina. Dia juga berbicara tentang pembunuhan. Anda tidak boleh membunuh. Tetapi jika Anda memiliki kemarahan di hati, maka Anda sudah membunuh. Dan jadi dia pergi ke akar masalahnya. Maksud saya, dia tidak hanya membahasnya secara dangkal, di mana dia berbicara tentang masalah-masalah itu, tetapi dia turun ke tempat masalah sebenarnya, dan itu adalah masalah hati. Salah satu hal yang saya lihat hari ini yang sangat menunjukkan bahwa kita memiliki masalah hati yang besar di dunia kita adalah kemarahan. Maksud saya, tampaknya ada begitu banyak kemarahan di seluruh dunia. Saya tahu di sini di Amerika Serikat, orang-orang hanya marah dan saya telah menyaksikan ini tumbuh dan saya bertanya-tanya dari mana asalnya. Dari seperti yang saya amati, salah satu hal yang saya yakini, tetapi salah satu alasan kenapa kemarahan telah tumbuh sejauh ini adalah karena ada begitu banyak luka dari keluarga. Unit keluarga telah hancur dan karena kehancuran keluarga yang sangat, ada luka yang sangat mendalam yang ditimbulkan pada orang lain. Dan jadi orang-orang terluka dan mereka menutupi luka-luka itu, mereka menekan luka-luka itu, dan kemudian mereka meledak dengan kemarahan. Dan jadi Anda menemukan orang-orang yang sering kali terluka dalam menahan rasa sakit itu. Dan itu keluar dalam bentuk kemarahan atau depresi. Itu bisa muncul dalam hal-hal lain. Tapi saya pikir hal yang terjadi adalah itu muncul dalam kemarahan. Jadi apa yang kita lakukan tentang kemarahan itu? Tuhan ingin kita meraih kemenangan. Saat dia berbicara tentang, saat kitab suci berbicara tentang perbuatan daging, salah satu perbuatan itu adalah ledakan kemarahan yang dibicarakan dalam kitab suci. Jadi kita perlu tahu bagaimana mengatasi kemarahan yang sangat mendalam yang ada di hati kita. Dan inilah yang saya percaya Alkitab berbicara tentang kasih karunia Tuhan diterapkan pada hati kita. Yesus penyembuh luka kita. Bagaimana dia menyembuhkan luka kita? Dia menyembuhkannya melalui apa yang dia lakukan di kayu salib. Itu karena kasih karunia-Nya bahwa dia menawarkan pengampunan. Anda lihat, orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang menempatkan dia di salib itu, dia melihat mereka dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sekarang tidak lain adalah kasih karunia. Rahmat. Dan rahmat Tuhan dicurahkan. Dan ketika kita melihat kepada Yesus di kayu salib dan kita membiarkan dia mengisi kita dengan rahmatnya, tidak hanya dia mengampuni dosa-dosa kita, tetapi rahmatnya menjadi sumber penyembuhan kita. Itu menjadi obat bagi jiwa kita. Itu menjadi sesuatu yang menghilangkan semua kemarahan, semua kepahitan di hati kita. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dan benar-benar menakjubkan. Jadi yang kita butuhkan adalah penyembuhan dari luka-luka kita. Begitulah cara kita mengatasi kemarahan kita. Dan bagaimana kita mengatasi kemarahan melalui penyembuhan luka-luka kita. Dengan mengadopsi rahmat Tuhan. Mengatakan, Tuhan, aku membutuhkanmu. Aku membutuhkan pengampunanmu. Aku butuh cintamu, kasihmu untuk diterapkan pada luka itu. Dia akan menyembuhkannya. Sekarang kamu mungkin sering merasakannya. Tetapi kamu datang kepada Yesus. Kamu ambil dari sumur kasih karunia itu. Ya, dan semakin banyak kasih karunia diterapkan, semakin banyak penyembuhan akan terjadi. Dan suatu hari Anda akan menemukan diri Anda tidak marah, tetapi Anda akan menemukan diri Anda dipenuhi dengan cinta. Jadi biarkanlah kasih karunia Tuhan yang penuh melimpah di hatimu hari ini.